Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kita selalu sehat-sehat semua. Walaupun belajar di rumah, tapi tidak tetap mengurangi semangat kita untuk belajar. Hari ini kita pelajaran SKI, yaitu tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Tujuannya kita belajar ini supaya kita tahu ketabahan dan kemuliaan akhlak Nabi dan sahabat ketika pertama kali berdakwah. Sebelum Nabi Muhammad hadir atau ada di kota Mekah itu terkenal dengan kota yang banyak orang kafir Quraisy itu menyembah berhala. Tapi ketika Nabi Muhammad hadir membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, kota Mekah sekarang kita sudah lihat berjuta-juta atau puluhan juta kaum muslimin sudah berkumpul di sana melaksanakan haji tiap tahun. Itu disebabkan oleh perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di awal dakwah Nabi Muhammad itu tidak mudah. Nabi berdakwah banyak sekali tantangannya. Banyak sekali yang benci Nabi, yang tidak suka terhadap Nabi, terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oleh karenanya Nabi berdakwah ada dua metode, yaitu pertama Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, setelah itu Nabi berdakwah secara terang-terangan. Yang pertama, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, itu yang masuk Islam hanya sekitar 12 orang sahabat dan keluarga beliau. Biasanya disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang pertama yang masuk Islam. Itu hanya 12 orang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu Nabi secara bertahap dakwah, walaupun banyak rintangan, banyak celaan, banyak kontak fisik yang menyakiti Nabi, yaitu kaum kafir Quraisy. Nabi tidak menurunkan semangatnya untuk tetap berdakwah, membawa ajaran kita, ajaran agama Islam. Setelah itu Nabi berdakwah dengan menggunakan metode secara terang-terangan atau secara terbuka. Jadi setelah Nabi berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan, itu kaum kafir Quraisy justru semakin jengkel, semakin benci dan dendam terhadap Nabi. Oleh karenanya tiap hari Nabi dihina, tiap hari Nabi disiksa, tiap hari Nabi dicela. Bukan hanya Nabi, tapi keluarga dan sahabat-sahabat yang telah sebelumnya masuk agama Islam, kemudian mengikuti ajaran Nabi, itu juga disiksa. Oleh karenanya luar biasa ketabahan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, kita harus mengikuti kesabaran beliau, ketabahan beliau, kemuliaan akhlak beliau. Jadi kita tetap harus konsisten terhadap agama kita, agama Islam, dan kita harus tetap berjuang melanjutkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sekarang alhamdulillah kita tidak mesti berdakwah secara sembunyi-sembunyi lagi, tapi kita sekarang sudah bisa berdakwah secara terang-terangan. Banyak tempat kita berdakwah, apakah di keluarga kita sendiri bisa kita berdakwah, di lingkungan masyarakat bisa kita berdakwah, di sekolah bersama dengan teman-teman kita juga kita bisa berdakwah, di masjid pun kita bisa berdakwah. Oleh karenanya mari kita senantiasa memahami ajaran agama-agama Islam. Kita senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, sehingga dengan wawasan yang kita miliki tentang Islam, kita pun bisa berdakwah atau mengajarkan Islam kepada teman-teman, keluarga, dan sahabat-sahabat kita. Jadi sebagai kesimpulan untuk hari ini pelajaran kita, mari kita senantiasa mengikuti, meneladani kesabaran Nabi Muhammad, ketabahan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Walau dihina, walau dicaci, walau disiksa,
tapi tetap memperjuangkan ajaran agama Islam, agama yang kita miliki sekarang ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.